Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miarista dengan NIM 2004-2027 dari Prodi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai area hukum. Baik, langsung saja kepada penjelasan saya. Yang pertama adalah subjek hukum. Subjek hukum adalah sesuatu yang menurut hukum berhak atau wewenang untuk melakukan perbuatan hukum, atau dengan kata lain, segala sesuatu yang menurut hukum memiliki hak dan kewajiban. Subjek hukum pada umumnya adalah manusia dan badan hukum. Manusia sebagai subjek hukum, dasar hukumnya adalah 1. Menurut hukum yang berlaku, setiap manusia memiliki hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban ini dilindungi oleh hukum. Yang kedua adalah Pasal 15 UUD 1950 ayat 2 berbunyi, tidak suatu hukuman pun mengakibatkan hukuman kematian perdata atau kehilangan hak-haknya. Badan hukum sebagai subjek hukum yaitu, badan hukum adalah suatu perkumpulan orang-orang yang mengadakan kerjasama. Atas dasar ini merupakan suatu kesatuan yang telah memenuhi persyaratan. Kekayaan badan hukum terpisah dengan kekayaan anggotanya. Hak dan kewajiban badan hukum juga terpisah dengan hak dan kewajiban anggotanya. Macam-macam badan hukum yaitu badan hukum publik, badan hukum privat, badan hukum yang diadakan oleh hukum privat atau sipil yang menyangkut keputusan pribadi. Selanjutnya adalah objek hukum. Objek hukum adalah segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum, dapat dijadikan permasalahan hukum, dan dapat dikuasai oleh subjek hukum. Pada umumnya, objek hukum adalah benda. 3 syarat objek hukum yaitu, pertama adalah dapat digunakan oleh subjek hukum, yang kedua dapat dijadikan permasalahan, yang ketiga adalah dapat dikuasai. Selanjutnya adalah peristiwa biasa dan peristiwa hukum. Yang pertama adalah peristiwa biasa. Peristiwa biasa adalah peristiwa yang tidak mengandung unsur-unsur hukum atau sanksi. Contohnya adalah makan, minum, tidur, berjalan, dan lain-lain sebagainya. Yang kedua adalah peristiwa hukum. Peristiwa hukum adalah peristiwa kemasyarakatan yang akibatnya diatur oleh hukum. Contohnya adalah perkawinan. Perkawinan menimbulkan hak dan kewajiban bagi suami istri, yang mana hal ini diatur oleh hukum perkawinan. Peristiwa hukum terbagi atas 2. Yang pertama adalah peristiwa hukum karena perbuatan subjek hukum, yaitu semua perbuatan baik oleh manusia maupun badan hukum yang menimbulkan akibat hukum. Yang kedua adalah peristiwa hukum yang bukan timbul karena perbuatan subjek hukum, yaitu semua peristiwa hukum yang terjadi bukan ditimbulkan oleh subjek hukum, namun apabila terjadi akan menimbulkan akibat-akibat hukum tertentu. Selanjutnya adalah hubungan hukum. Hubungan hukum adalah hubungan antara 2 subjek atau lebih, di mana hak dan kewajiban suatu pihak bertemu dengan hak dan kewajiban pihak lain. Peranan hukum terbagi 2. Yang pertama adalah menyelesaikan perselisihan, yang kedua adalah melakukan suatu kegiatan. Fungsi hukum meliputi 1. Sebagai alat pengatur tata tertib hubungan masyarakat. Yang kedua, sebagai sarana mewujudkan keadilan sosial, lahir dan batin. Yang ketiga, sebagai sarana penggerak pembangunan. Yang keempat, sebagai fungsi kritis. Selanjutnya adalah cakap. Untuk mengetahui seseorang itu wenang berbuat atau tidak, ada beberapa faktor yang membatasi, seperti usia, perilaku, dan kesehatan. Wenang berbuat memiliki 2 pengertian. Yang pertama adalah cakap atau mampu berbuat karena telah memenuhi persyaratan hukum. Yang kedua adalah kuasa atau berhak berbuat karena diakui oleh hukum walaupun belum memenuhi persyaratan hukum. Semua orang, tidak terkecuali sebagai pendukung hak dan kewajiban atau subjek hukum, tetapi tidak semuanya cakap dalam melakukan perbuatan hukum. Orang-orang yang menurut undang-undang dinyatakan tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum meliputi 1. Orang-orang yang belum dewasa, yaitu seseorang yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Yang kedua adalah orang-orang yang berada di bawah pengampunan, yaitu orang-orang yang telah dewasa tetapi dalam keadaan dungu, gila, mata gelap, dan pemboros. Yang ketiga adalah orang yang
dinyatakan dilarang oleh undang-undang untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum tertentu. Misalnya adalah orang yang dinyatakan pailit. Selanjutnya adalah kewenangan berhak. Kewenangan berhak atau kewenangan hukum adalah kewenangan untuk menjadi pendukung hak dan kewajiban dan kewenangan untuk menjadi subjek hukum. Manusia pribadi telah memiliki kewenangan berhak sejak ia dilahirkan, bahkan sejak ia berada dalam kandungan ibunya, jika ia lahir hidup apabila kepentingannya mengkehendaki. Badan hukum sebagai subjek hukum juga memiliki kewenangan berhak. Kewenangan berhak setiap manusia pribadi tidak dapat dihilangkan atau ditiadakan oleh hukuman apapun. Hal ini telah ditentukan dalam pasal 13 KUH PDT yang menyatakan bahwa tidak ada suatu hukuman apapun yang dapat mengakibatkan kematian perdata dan kehilangan hak-hak perdata seseorang. Hak perdata adalah hak asasi yang melekat pada diri pribadi setiap orang. Hak perdata adalah identitas manusia pribadi yang tidak dapat dihilang atau lenyap. Contoh dari hak perdata adalah hak hidup, hak memiliki, hak untuk kawin, hak beranak bagi yang perempuan, hak waris, hak atas nama, dan hak atas tempat tinggal. Baik, demikianlah pembahasan dari saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.